Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, El Komar. Seperti yang kalian lihat di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ngajak temen alias adik aku, namanya Alvaros. Nah, seperti yang kalian lihat juga di sini tuh agak berbeda dari video-video sebelumnya karena di video kali ini kita tuh ingin berbagi tentang cerita yang berbau horor. Karena di video ini kita tuh pengen ada yang beda gitu loh dari videonya kita. Kita tuh pengen bikin semacam dongeng sebelum tidur gitu. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Matikan lampu kamar kalian. Pasang headset kalian dan mulai dengarkan cerita kita. Cek. Oke, kita mulai cerita yang pertama. Kan emang cuma satu, baru ngomong udah salah, alah. Oke, sebelumnya ini tuh kisah nyata. Jadi sebenarnya di sini tuh kita mau cerita yang emang kejadian di sekitar aku gitu, di sekitar kita ya, maksudnya di desanya kita gitu loh. Oke, jadi gini Rek, cerita ini tuh sebenarnya agak gimana ya, karena biasanya kan kalau cerita horor tuh terjadi di malam Jumat gitu ya, hari Kamis malam Jumat atau Jumat malam gitu. Ini tuh enggak Rek, malam Rabu atau malam Selasa gitu pokoknya. Dan insya Allah jam 2-an ya, jam 2 malam lah. Dulu sekitar Marini. Nah, kejadian ini itu tuh terjadi gak jauh dari rumah kita sebenarnya tuh, selisih 2 rumah lah ya, dari rumah kita tuh selisih 2 rumah. Jadi waktu malam itu sepasang suami istri gitu ya, tapi di sini tuh istrinya aja gitu loh yang ada di rumah. Nah, si istri ini tuh karena suaminya lagi nggak ada gitu kan, dia mulailah kayak kunci rumah gitu kan. Nah, dia tuh kunci rumah tuh udah agak malam gitu, jam 11 dia tuh baru kunci rumah, kunci pintu depan, terus dia ke belakang kunci pintu belakang gitu kan. Nah, setelah yakin udah dikunci semuanya, dia tuh baru masuk ke kamar dan mulailah dia tuh mau tidur gitu kan, sekitar 10 sampai 15 menit gitulah. Tiba-tiba dia ini tuh kebangun karena dia ini mendengar suara yang keras banget dari arah dapurnya. Itu tuh kayak yang langit-langit jatuh gitu loh Rek, kayak beruak gitu loh. Waktu dia ke dapur itu tuh anehnya tuh nggak ada apa-apa, jadi semuanya tuh masih bersih seperti semula lah, pokoknya tuh nggak ada sama sekali yang jatuh. Nah, setelah itu dia tuh kayak yang bingung gitu loh, perasaan tadi tuh bener-bener denger kayak ada suara yang jatuh gitu deh, tapi kok nggak ada gitu loh kata orangnya. Jadi dia tuh kayak ngerasa, oh ya wis lah, palingan ya suara tekon buri utawa tekon di ngono. Dia tuh bilangnya tuh, oh ya udahlah, mungkin suara dari belakang gitu kan, atau dari rumah-rumah sebelah gitu kan. Ya udah, akhirnya karena ngerasa masih aman, pintu juga masih terkunci dengan rapi gitu kan, akhirnya dia baliklah tuh ke kamarnya. Titik. Akhirnya dia tidur lagi lah tuh. Nggak lama juga sih, dia tuh kembali kebangun gara-gara kayak tiba-tiba ada orang di sebelahnya gitu loh. Nah, terus waktu dia mau noleh, itu tuh tiba-tiba tangan ngerangkul ke tubuhnya beliau ini, tiba-tiba set gitu aja. Nah, pas dia tengok itu tangannya, terus dilihat juga sarung kotak-kotak gitu kan. Waktu itu tuh nggak tahu ya sarungnya tuh warna apa, pokoknya tuh sarung kotak-kotak milik suaminya gitu kan. Terus setelah itu tuh udah ya, dia mikirnya, oh ini suami aku udah pulang gitu. Terus dianya nyeletuk lah tuh kan, lihat suaminya pulang gitu kan. Oh udah pulang mas gitu. Terus kata suaminya, jawabnya cuman gitu doang. Ya udah, terus dianya ya udahlah, orang suaminya gitu kan. Ya udah, akhirnya tidur lagi gitu. Tidur lagi, nggak lama setelah itu dia tuh kayak ngerasa yang pengen pipis gitu loh. Terus dia ngebangunin lah tuh si suaminya ini, mas aku belet nguyuh gitu, mas aku belet pipis gitu katanya. Terus si suaminya ini tuh nggak mau gerak gitu loh, maksudnya dia nggak mau bangun gitu kan. Si kakinya suaminya itu kayak gimana sih, numpang ke kakinya si istrinya ini tadi.
gitu. Terus sama si istrinya itu kakinya tuh di apa sih namanya, dipinggirin lah sama kakinya juga gitu kan. Terus kakinya udah tinggal tangannya tuh. Nah tangannya ini, aduh kok serem sih aku lihat tangannya, karena nggak bangun-bangun akhirnya mau dipegang si pindah tangannya paksa. ini, mau dipindah lah, mau dipindah si tangannya ini. Nah disitulah keanehannya, waktu tangannya ini tuh dipegang terus mau dipindah, tiba-tiba kayak apa sih, ngolor gitu loh. Orangnya tuh bahkan bilang tuh kayak adonan donat itu loh, ngerti gak kalian? Yang adonan donat yang ngolor adonan donat yang molor banget itu loh. Nah itu akhirnya tuh waktu itulah dia sadar, karena dia udah ngerasa aneh kan sama si tangannya ini, kok ya molor banget gitu loh tangan suaminya ini, kenapa gitu, kayak udah nggak ada tulangnya, bener-bener lunak lah. Waktu dia tengok itu tuh si suaminya ini yang tadinya pakai sarung itu tuh kayak yang gelinding ke bawah gitu loh, kayak yang jatuh ke bawah. Terus waktu dia tengok ke bawah itu tuh tiba-tiba yang suaminya itu langsung berubah tinggi banget. Dan kalian tahu kan yang itu loh, apa, ada lekuk-lekuknya itu loh. Nah itu tuh nggak yang putih banget gitu, enggak, tapi kayak, ngerti nggak sih kalian tuh kayak kain putih tapi udah kena tanah, kena air tanah itu loh, jadi udah yang kayak lusuh banget gitu. Nah waktu itu dia tuh pas lihat ke atas gitu ya, itu tuh nggak kelihatan matanya, tapi kelihatan kayak senyumnya doang. Itu tuh kayak yang menyeringai gitu loh, ngerti nggak sih kalian tuh yang kayak gitu loh. Dan itu tuh emang bener-bener makin lebar gitu. Waktu itu dia sempet baca ayat kursi, tapi nggak tahu kenapa itu tuh kayak bulat banget gitu loh, nggak nyampe di akhir. Terus akhirnya pas waktu ayat kursinya itu tadi udah nyampe di akhir, si wajahnya ini, si senyumnya itu tuh hilang, terus kayak gosong gitu wajahnya, udah kayak nggak kelihatan gitulah, tinggal kayak kerangka putihnya itu doang. Terus tiba-tiba hilang deh, terus kayak terbang gitu loh ke atas. Nah habis itu akhirnya dia tuh keluar guys, dia pergi ke teras rumahnya, terus dia jerit di situ. Waktu dia jerit akhirnya ya namanya orang jerit ya, namanya orang kampung gitu kan, jelasnya tetangga kanan kiri depan itu pasti kedengeran gitu. Tapi waktu itu kita nggak denger ya, waktu itu kita nggak denger sih, kita tuh dengernya tuh udah waktu pagi, dan waktu itu beliaunya udah cerita kayak gitu. Nah kayak gitu, terus akhirnya tuh disamperin kan sama tetangga tuh, disamperin, ditanyain lah tuh kenapa opo gitu kan, takutnya kan ada maling gitu kan. Akhirnya orangnya tuh cerita lah. Terus setelah itu orang yang tetangga depannya ini tuh masuk ke rumahnya, ngecek gitulah ya, di rumahnya tuh ada apa. Tapi ya emang udah nggak ada apa-apa sih ya waktu itu tuh. Bisa, oh tadi ada cerita yang kelewat loh. Waktu itu kan ditanya yang, oh udah pulang mas gitu kan, suaminya bilang gitu. Terus setelah itu tuh dia tuh ini tanya lagi, lewat mana mas, kan tadi kan kuncinya kan dikunci semua tuh, depan sama belakang kan dikunci, lewat mana mas. Terus si emasnya tuh bilang, le aku iso ae liwan diae gitu, maksudnya tuh aku bisa aja lewat mana aja gitu kan. Nah waktu itu mungkin emang keadaan si istrinya ini udah ngantuk parah, jadi ya udahlah, mikirnya dia tuh, oh ya mungkin dia tuh pegang kunci serep gitu kan, dia masuk dengan kunci serep kayak gitu. Dan lagi ya yang bikin cerita ini tuh agak bikin kita merinding, jadi sebenarnya yang cerita ini tuh orangnya udah meninggal sebenarnya. Kita nggak niat apa-apa, kita cuma niat mau ingin cerita berbagi cerita aja. Jadi yang menempati si rumah ini itu tuh dua-duanya, suami istrinya tuh udah meninggal gitu. Apa ya, sebenarnya nggak ada hubungannya sih, cuman memang kata orang-orang tuh memang rumahnya si orang ini tuh emang udah agak serem gitu lah. Kaget aku. Oke Rek, iya dongeng sebelum tidur malam ini, insya Allah setiap minggu di hari Kamis atau kalau nggak Jumat, kita tuh akan share tentang cerita-cerita horor lagi, yang ini tuh emang nyata, kitanya tahu langsung dari si narasumbernya gitu.
Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ini bisa menjadi dongeng sebelum tidur kalian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.